SARS Sering Seru Podcast JR Jatim. Halo, jumpa lagi bersama kami di Sarsar Sharing Seru Podcast JR Jatim. Nah, sekarang wah, luar biasa euforianya. Seperti biasanya, mantap. Kali ini mungkin agak berbeda. Sekarang podcast ini hostnya bukan lagi Bapak Kacap atau Mbak Yavina. Ya, ini pertama kali saya jadi host gitu. Nah, untuk podcast kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu Bapak Sugeng. Ya. Halo Bapak Sugeng. Halo, Ya. apa kabar? Baik, Bapak Sugeng gimana Pak? Kabarnya? Alhamdulillah, damang, Pak, pangestu. ya. Semoga selalu sehat Pak ya di era new normal ini Pak ya. Iya, Amin. Jadi kalau Just Friend perlu ketahui, ini Pak Sugeng ini kan baru tiba Pak ya, bukan baru, tapi baru Iya. tiba di Jasar Harja Jawa Timur. Iya, gitu. betul, baru tiba. Tapi stok lama. Stok lama Pak ya, iya. Karena orang sini. Mungkin lebih paham Jawa Timur Pak Sugeng daripada saya kan baru ke Jawa Timur juga ini. Iya. Sebelumnya di mana Pak Sugeng? Kalau sebelumnya saya sebelum di Jawa Timur di Jawa Barat. Jawa Barat Pak Di ya. Jawa Barat di kantor Iya. cabang. Iya. Di bagiannya juga sama pelayanan. Oh ya, mohon maaf, saya belum informasikan Pak, kalau Pak Sugeng sekarang ini di Jawa Timur menjabat sebagai kepala bagian pelayanan Pak ya, Iya, di betul, sini ya. betul. Sebelumnya di Jawa Barat, Kepala bagian pelayanan juga. pelayanan juga Pak ya di Iya. sana Pak ya. Di sana Jawa Barat kayaknya ramai ini Pak ya. Saya lihat berita-berita di TV itu Wah, iya itu. banyak sekali Banyak kejadian sekali, laka. terutama di sana kan banyak tol. Hmm. Tol itu tempat kalau dikaitkan sama kecelakaan itu tempat terjadinya kecelakaan yang tingkat fatalitasnya sangat tinggi. Sangat tinggi tol karena mungkin kecepatannya Pak ya. Iya, selain tolnya itu memang jaraknya jauh, panjang-panjang. Iya. Kemudian itu perlintasan antar provinsi. Kemudian memang tol itu kalau dikategorikan rutenya rute titik jenuh, sehingga di situ sering terjadi musibah kecelakaan. Jadi gitu. kita ini di bagian pelayanan yang dulu di Jawa Barat standby-nya 24 jam. Wih, 24 jam. 24 jam, HP itu nggak bisa jauh dari kita. Jadi begitu ada musibah kecelakaan, saat itu juga kita ke TKP. Berarti mungkin kalau jumlah kecelakaan di sana lebih tinggi Pak daripada di Jawa Timur ya, di Jawa Barat ya. Kalau jumlah santunan yang kita bayarkan sebenarnya lebih tinggi Jawa Timur. Cuman tingkat fatalitas, kemudian kejadian kecelakaannya lebih banyak di Jawa Barat. Jawa Barat. Contohnya lakajol di sana lebih sering. Jadi kita tingkat kewaspadaannya harus lebih di sana. Iya, Jawa Barat gitu, Gitu. Pak. Iya. Sebelum Jawa Barat, Bapak di mana Pak? Saya sebelum di kantor cabang Jawa Barat di Jawa Barat juga di Purwakarta, di perwakilan Purwakarta. Oh, perwakilan Purwakarta. Iya, di situ 5 bulan. Nah, sebelum di perwakilan Purwakarta di Jawa Timur. Oh, Jawa Timur Nah, Pak, di situ, ya Pak, di ya. perwakilan Pamekasan dulu. Pamekasan ya, dulu, ya. kurang lebih setahun lah. Bapak baru masuk memang Jawa Timur Pak ya? Atau Kalau cabangnya? saya masuk awalnya tahun 98. 98 Pak ya? Iya, penerimaannya di Jawa Timur. Cuman penempatannya di Nusa Tenggara Barat. Oh, Nusa Tenggara Barat. Iya, di Lombok itu. Lama di sana Pak ya? Lama sampai sekarang. Jadi home base itu keluarga saya, anak istri masih di Lombok, di Mataram masih. Masih di sana. Iya, beranak pinang di sana. Oh, gitu, Pak. Karena saking lamanya dulu, karena awal itu sehingga saya ketemu jodoh di sana, kemudian punya momongan 2 itu di sana, kelahiran sana, Sumbawa. Kalau tahu Sumbawa itu di NTB itu ada 2 pulau. Iya. Pulau Lombok sama Pulau Sumbawa. Masih nyebrang lagi 1 pulau. Iya. Gitu. Pulau gitu ya, ada 2 Iya. pulau Pak ya di situ Pak ya. Oh ya. Berarti Bapak sudah di NTB, Jawa Barat, Jawa Timur Pak ya. Iya. Tiga Dari provinsi, sebelum ya. Pamekasan tadi kan sekarang Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, Iya. kemudian balik lagi Jawa Timur, balik lagi Jawa Timur. Kemudian sebelum Jawa Timur saya di kantor pusat. Di bagian pelayanan juga. Pelayanan juga Pak ya. Iya. Nah sekarang kira-kira mana nih yang paling berkesan nih Pak?
menurut Bapak ini? Kalau palingnya yang Ah, paling itu yang paling berkesan di Jawa Barat. Jawa Barat, Pak ya? Iya, di Jawa Barat itu kita karena di sana itu tingkat lakanya yang luar biasa menonjol, Iya. itu sangat tinggi sehingga kita harus waspada untuk mengantisipasi apabila terjadi kecelakaan menonjol. Iya, Gitu. jadi lebih banyak ini Pak ya, lebih banyak pahala di sana Pak ya, karena kan pengabdian Ya, kalau masyarakat. bahasa pahala itu mungkin ya mudah-mudahan itu Iya, diterima ya, mudah-mudahan. menjadikan pahala itu banyak sekali. Oh, Pernah saya pengalaman yang paling berkesan itu ya di Jawa Barat waktu nangani Lakajol. Waktu itu masih di perwakilan Purwakarta. Di situ terjadi musibah kecelakaan bis. Bis itu penumpangnya ibu-ibu, rata-rata ibu-ibu lah, mayoritas sama anak-anak. Iya. Yang meninggal dunia itu 26 apa 28 itu waktu itu. Nah, kejadiannya pas maghrib. Nah, di situ udah apa namanya? Sudah viral ya di mana-mana dan kita bisa menyelesaikan pada saat hari itu juga karena kebetulan ahli warisnya di luar Jawa Barat ya. Kita limpahkan ke Tangerang sehingga teman-teman Tangerang juga menjemput bola malam-malam juga itu. Nggak mengenal waktu sehingga pagi jam 10 secara simbolis santunan itu diserahkan sama waktu itu Bapak Direktur Utama Jasa Raja bersama dengan Wali Kota Tangerang kalau nggak salah itu. Nah, itu yang paling berkesan. Dengan 28 korban kita bisa selesaikan tidak lebih dari 24 jam. Korban Pak ya. Iya. Iya, kalau memang lihat seperti itu kan kita apa ya? Keikhlasan kita itu muncul begitu kita melihat kasus Betul. seperti itu Pak ya. Kalau kita menjalankan itu dengan ikhlas, frame yang kita jalankan itu tidak ada penyekat halangan apapun. Akan dipermudah. Semuanya akan dipermudah. Ya alhamdulillah selama itu juga kalaupun ada Lakajol kita nggak pernah ada kesulitan. Baik berkoordinasi di perjalanan dan sebagainya. Sehingga apa yang kita jalankan itu kalau udah lancar kan itu merupakan salah satu bentuk apa ya? Tugas kita atau apa yang kita kerjakan itu diijabah sama Yang Maha Kuasa kan, dilancarkan akhirnya. Ya mudah-mudahan itu menjadikan suatu catatan pahala bagi kita, bagi teman-teman semuanya. Ya itulah keuntungan bekerja di Jasa Raja Pak ya. Kita itu bisa apa namanya istilahnya mengambil pahala sebanyak mungkin dari tugas kita sehari-hari kan gitu. Jadi nggak harus pahala itu jadi dari ibadah yang rutin saja. Pekerjaan kita bisa jadi ibadah. Betul itu. Terus ini Pak beda kan Pak ya, kalau dulu dengan sekarang kan beda nih Pak, masalah pelayanan ini Pak. Sekarang kan kita semua tahu sudah memasuki masa-masa pandemi seperti ini. Jadi ketakutan di mana-mana, bukan hanya ketakutan di klaiman saja kan Pak, tapi dari petugas pun merasa ya kita harus bagaimana caranya menjaga diri supaya selalu sehat gitu. Nah, gimana nih Pak perasaannya, ada perubahan atau sama saja gitu Pak dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari di pelayanan itu Pak? Yang pasti nggak sama saja, yang jelas perubahannya pesat, perubahannya sangat pesat. Yang pertama saya selalu menyarankan ke teman-teman bahwa kesehatan yang paling utama. Kedua saya sarankan ke teman-teman juga kesehatan yang paling utama. Yang ketiga saya sarankan ke teman-teman kesehatan lagi yang paling utama. Yang keempat baru kita bisa menjalankan tugas pokok kita yaitu menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Karena apa? Kalau kita tidak menjalankan atau tidak mengamankan kesehatan kita masing-masing, itu apa gunanya kita bekerja lebih keras, kinerja baik sementara kita nggak sehat gitu. Yang pertama itu wajib saya tanamkan. Nah terkait kondisi sekarang ini jelas nggak bisa samakan dengan yang dulu. Kalau yang dulu begitu ada kecelakaan kemudian kita langsung tanpa basa-basi, tanpa mengabaikan atau dengan mengabaikan protokol COVID nggak pakai apa-apa kita langsung bisa ke rumah sakit, bisa ke ahli waris. Kalau sekarang kita nggak bisa seperti itu.
Yang pertama harus ingat bahwa sekarang ini masa pandemi. Kemudian harus ingat kalau sudah masa pandemi ini protokolnya bagaimana. Dan itu sudah kita siapkan sebenarnya alat-alatnya, wajib dipergunakan. Contoh umpama kalau kita ke rumah sakit, kalaupun nggak mendesak tidak akan saya sarankan untuk ke rumah sakit. Gitu, Pak. Bisa lewat melalui telepon bisa, WA bisa, atau apapun yang penting kerjaan berjalan, kemudian kesehatan kita juga terjaga, gitu. Itu kalau nggak terpaksa. Dan kalaupun itu terjadi musibah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal, ya karena salah satu prosedurnya harus survei, dan kita mungkin pada saat itu kita nggak menemukan nomor kontak person keluarga korban, kita mau nggak mau harus mendatangi ahli waris korban. Tentunya harus sesuai protokol. Contoh ya kita harus pakai face shield kayak gini, masker. Saya sarankan ke teman-teman kalau masker aja tidak cukup, karena rata-rata kalau saya melihat di sini masker itu masker yang terbuat dari apa namanya scuba. Scuba itu masih ada rongga-rongganya kan, pori-pori itu sangat berpotensi sekali masih bisa menyerap kan gitu ya. Makanya untuk menjaga itu harus pakai face shield. Kemudian kaos tangan kalau dimungkinkan pakai kaos tangan. Dan yang terpenting ini, yang tahu kondisi lapangan itu kan teman-teman. Mana ini wilayah yang zona merah contoh, mana yang zona hitam lebih-lebih. Itu kalau memang zona merah, zona hitam lebih baik kita harus antisipasinya lebih. Bila perlu kita harus berkomunikasi lewat telepon atau WA dulu. Kemudian baru kita bisa tindak lanjuti umpama ketemuan di mana. Ini untuk menjaga ya, bukan berarti kita nggak mau gitu. Untuk menjaga bahwa apa kesehatan kita ini nggak terganggu, tapi tugas kita tetap berjalan. Gitu. Sepanjang kita bisa yakin bahwa tugas kita itu sudah benar, kenapa tidak di tempat lain untuk menjalankannya. Contoh untuk survei ahli waris, kita ajak ketemuan di mana sama-sama tempatnya aman, gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi yang sekarang ini tentunya kita wajib betul-betul waspada terhadap pandemi ini, karena pandemi ini kan nggak memandang bulu siapa. Biar itu umpama menteri aja kena, siapapun tetap kena, presiden mana di luar negeri juga kena, sehingga kita harus betul-betul waspada. Seperti itu. Iya, seperti itu, Pak ya. Jadi memang sudah banyak penyesuaian, Pak ya, di pelayanan sekarang, Pak ya. Sudah banyak sekali penyesuaian. Terkait yang lainnya umpama ada tugas lain selain kasus kecelakaan, umpama survei pasca bayar. Survei pasca bayar ini kan sudah diantisipasi sama teman-teman yang di kantor pusat bahwa tidak perlu mendatangi keluarga korban, cukup lewat telepon. Kita kan punya database. Banyak hal yang sebenarnya untuk mengantisipasi kaitan pandemi ini, sehingga kesehatan kita terjaga, tugas kita juga bisa berjalan dengan baik. Nah itulah yang saya lihat, Pak. Jadi pandemi ini memang efeknya nggak selalu negatif sih. Ada positifnya. Kayaknya sepertinya kita yang tidak terpikirkan di masa lalu itu begitu ada pandemi, wah ternyata bisa gitu. Lewat konsultan, lewat aplikasi, terus kita bisa meeting lewat ini, Pak ya. Online. Betul. Gitu, itu juga karena situasi kondisi sehingga bisa jadi memaksa kita meskipun dengan terpaksa, tapi ini merupakan bisa dikategorikan inovasi karena tuntutan juga. Kalau dulu pernah belajar ikut seminar, ada namanya power of kepepet. Nah itu. Jadi kalau udah kita kepepet mau nggak mau kita harus lakukan. Contoh gini kayak animasi itu ya. Kita dikejar singa, lari kan, mau nggak mau kita wajib naik pohon, padahal pohon itu tinggi, tapi kenyataannya itu bisa kita naik, ya karena dikejar anjing itu atau harimau itu, sehingga kita bisa naik. Coba kalau kita nggak dikejar harimau itu, kemungkinan kecil kita bisa naik sampai tinggi itu. Nah, itu artinya itu kan power of
kepepet. Iya. Tenaga pada saat Iya. kita kepepet itu pasti bisa seperti Iya, itu. gitu Pak. Jadi kayaknya kita harus memang sering-sering kepepet nih Pak. Iya, memang harus ada yang mepet-mepet kita itu. Iya, makanya. Biar apa ya? Tapi nggak semuanya ya. Cuman kalau kondisi seperti ini supaya kerjaan ini berjalan lancar, bagaimana caranya gitu. Iya. Seperti itu, sehingga banyak inovasi-inovasi yang harus diciptakan sehingga nanti kerjaan itu berjalan lancar. Iya. Meskipun dengan situasi kondisi seperti ini. Iya, jadi intinya ya telah banyak Pak ya yang kita sesuaikan, yang pasti itu tetap tugas kita untuk melayani masyarakat itu tetap harus jalan. Wajib, Tapi bukan tetap juga ya. juga harus memperhatikan kesehatan Pak. Iya. Jangan sampai Betul, jangan sampai amit-amit, Pak, ya. mengorbankan salah Iya. satu lah. Iya, gitu. jangan sampai. Kita menjaga kesehatan tapi nggak kemana-mana, nggak Iya. kita melakukan apa-apa, kasihan masyarakat kan gitu. Iya. Terus kita memperhatikan masyarakat tapi mengabaikan kesehatan kita sendiri yang sakit nanti. Nah Iya. itu harus sama-sama berjalan Iya. bagaimana caranya. gas dan remnya itu. Ya, gas dan rem itu Diatur, harus Pak, ya. diatur sehingga apa ya kalau ngarani di sini tuh. Pokoknya podo mlakune Oh, iya, pokoknya iya. mlakune. Iya, kayak umpama rel kan dua nih. Iya. Nggak mungkin salah satu jalan kan, dua-duanya jalan. Dua-duanya jalan Gitu. gitu. Bisa kok Pak ya gitu. Bisa, tergantung nggak- niatnya. Tergantung niatnya. Iya, lek gak niat ya wes. Ngomong-ngomong Bapak ini aslinya mana Pak? Kalau asli kelahiran Surabaya. Surabaya. Iya. Sampai kuliah dulu itu tahun 97-98 terakhir itu masa-masa reformasi. Iya. Saya dulu sempat ikut demo. Wah, Terus diterima di Jasa Raja tahun 98. 98 Pak ya? Pas panas-panasnya Pas itu. panas-panasnya. Saya wisuda tahun 98 bulan Juni kalau tidak salah. Mei apa Juni. Iya. Itu wisudanya di lapangan pada saat panas-panasnya demo. Nah, bulan Agustus diterima sama Jasa Raja, Iya. langsung tempatkan di NTB. Wah, Di perwakilan Sumbawa waktu itu Sumbawa, nyebrang. ya. Jadi kerjanya naik kuda. weh. Naik kuda. Itu ibaratnya karena di sana pegunungan cadas batu tahun 98 sepi sekali di sana. Habis Sumbawa kemudian ke mana? Ke Mataram, ke Lombok, itu kurang lebih 6 tahunan kalau tidak salah. Itu kemudian pindah ke pusat. Udah pusat Pak ya. Iya. Udah berapa lama masa kerja tuh Pak pindah ke pusat itu? Tahun 2014 saya dari sana, iya. kemudian di pusat setahunan lah. Oh gitu. Tahunan terus pindah ke Oh, iya. Madura itu. Berarti Bapak sekarang pulang kampung nih Pak ya? Surabaya Pak? Alhamdulillah Pulang saya kampung, Pak, ini saya dulu sempat berdoa mudah-mudahan dengan cara gini saya bisa pulang kampung. Wah, berarti ada yang dikangenin Pak ya di sini Pak ya? Yang Surabaya. dikangenin itu saya kumpul sama keluarga besar. Oh itu aja. Saya Iya. kira ada makanan atau tempat yang dikangenin. Itu yang berikutnya. Yang utama itu keluarga besar. Kalau makanan, waduh, Udah? saya sudah jadwal ini. Oh, jadwal, Pak, ya? Hari ini soto. Ah. Soto itu kan ada dua kan, Iya. soto daging. Tanggal 1 soto, ya. Berikutnya soto ayam, berikutnya rujak cingur, Iya. berikutnya kupang, Iya. berikutnya apa lagi? Itu aja sih yang saya hobinya itu makan itu. Semanggi gitu Pak. Semanggi itu kayaknya saya belum nemuin itu, katanya sulit ya. Di Di mana? Bungkul Semanggi? ada Pak. Di Bungkul. Pernah, Oh. Saya kan juga baru pindah. Saya muter-muter. Di sana loh ada langsung Ada saya ya? beli ya. Wah, itu Di suka situ. enak juga itu semanggi Oh, iya, itu. Pak, itu. Cuman sulit nyarinya. Di Bungkul ada ya? Ada itu Pak. Oh, Coba ke iya, Bungkul. iya, cobalah ke Bungkul nanti. Iya. Tempat juga ada yang dikangenin juga Pak. Selain makanan kan, pasti Bapak mau kemana ini yang saya pengen tunjukin Nah, ini. itu PR yang paling besar saya. Saya itu kepingin sekali tempat wisata di Bromo. Bromo Pak Itu ya. Iya, ada iya, kesan iya. tersendiri sehingga Wah. sampai sekarang belum kecapean. Katanya Bromo masih ditutup ya. Ditutup ya kayaknya. Iya, Saya informasinya dengar gitu. ditutup sehingga ya sabar dulu lah sama anak istri pengen ke sana gitu. Berarti sekarang ikut sini Pak ya? Oh masih di sana? Sebenarnya kalau ikut karena kan sekolah ini kan lagi sekolah Lagi, virtual ya. iya, ha. Daripada di Lombok lama nggak ketemu lebih Iya. baik ikut ke sini anak Iya, istri. Kalau istri juga ada kegiatan juga di sana Oh, ngajar kan. iya. Nah, ngajarnya bisa virtual juga Oh gitu. iya iya. Bikin video pembelajaran.
kemudian dia kirim diskusi lewat WA. Ya gitu. itulah zaman sekarang Pak ya. Iya, Kita nggak zaman kepikiran sekarang. sama sekali ya. Iya. Cuman berat loh bebannya guru itu. Istri saya bilang gini, karena pelajarannya pelajaran eksak ya, Iya. kimia, sehingga tidak bisa ngajarin sebatas video pembelajaran aja, perlu diskusi. Nah, dengan diskusi itu kan banyak sekali kelemahannya kalau lewat virtual. Contoh kalau lewat WA, contoh kalau lewat Zoom itu banyak sekali karena butuh informasi yang atau diskusi yang lebih intens sebenarnya. Iya. Itu. Jadi pernah beda sampaikan lah ya. agak Bagaimanapun berat. juga memang ada perbedaan lah Pak ya. Iya. Dengan online atau dengan Iya, secara betul. langsung, ya. Lebih bagus yang langsung, Iya, langsung itu. ya, Pak. Jadi nanti malam Bapak jadwalnya apa nih Pak makannya? Kan sudah ada jadwalnya ini. Kalau sebenarnya saya kepin makan kupang tapi belum kesampaian karena Iya. kupang nggak bisa malam ya. Di Kupang itu enaknya siang soalnya. siang enaknya. Iya. Dan Iya. kayaknya sering yang saya lihat siang sih jualnya. Iya, biasanya. Kupang itu informasinya daerah sana, daerah Sidoarjo sana. Atau Kenjeran mau jauh-jauh dikit ke Kenjeran. Nah, itu Oh. banyak itu situ. Kenjeran, oh iya ada ya Kenjeran ya. Ah, Cuman kejauhan kalau di mana Sidoarjo juga ya. iya kejauhan. Oke deh. Mungkin itu aja Pak. Itu aja? Karena Oke. waktu memang sudah Iya. mendesak kita untuk mengakhiri pembicaraan walaupun masih seru. Iya. Kapan-kapan mungkin Iya. kita bisa podcast lagi Pak. Iya, baik. Mungkin itu just sekalian. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Sarsar Sharing Seru Podcast JR Jatim. Sering seru podcast JR Jatim.